Kadang ujiannya gitu, udah satu kamar ya, satu kamar ada yang sepuh-sepuh nih, gitu ya. Itu kudu sabar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Bang Ustadz Said. Oke, Ustaz. Berarti gitu. Kalau di Arafah, Ustaz, ini mau dibahas salah bagaimana? Nah, iya, artinya kalau tadi ini kan kita bicara baru umrohnya ya. Iya. Nah, kalau pas mulai puncaknya haji, makanya dalam hadis sahih Rasul mendefinisikan singkat. Apa sih itu haji? Intinya, puncaknya, kata Nabi dalam hadis, Al-Hajju Arafah. Haji itu ya intinya adalah wukuf di Arafah. Maksudnya gini, Bang. Manasik yang lain masih bisa diwakilkan. Oh. Gitu. Nanti kan ada melontar jumroh ya. Romil Jamarat. Ya. Apa? Ada apa namanya? Melontar jumroh kan? Itu kan hikmahnya ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih Nabi Ismail, digoda-goda sama iblis setan. Ya. Akhirnya supaya setan itu pergi, digoda tuh dilempar sama Nabi Ibrahim. Gitu. Itu simbolisasi. Jumroh tuh. Supaya kita sama setan jangan kompromi. Betul. Ya. Iya, lemparin ya udah itu, diginiin kan gitu. Sikat. Gitu. Ada anekdot kan, tuh orang lontar jumroh balik lagi ke dia. Lagi dia setan. Iya makanya. Itu kayak anekdot bahwa dia. Iya. Balik lagi ke gua nih lontarannya. Nah, kalau itu boleh diwakilkan kalau ada orang dia nggak mampu, Bang. Gitu. Nah, tapi Bang Fadil, ada yang kagak bisa diwakilkan sama sekali. Apa itu? Saat wukuf di Arafah. Kapan waktunya wukuf di Arafah? Ya, waktunya wukuf di Arafah itu ya pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya kan? Tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Mulai dari kapan waktunya? Mulai dari ba'da zuhur ya sampai terbenam matahari. Itu wukuf di Arafah tuh. Itu wukuf. Gitu, Bang. Ya. Terus nginep gak sih, yang di Arafah itu pernah nginep kan? Nah, jadi sebelumnya malamnya dia nginep. Misalnya nih wukufnya jatuh hari Kamis. Nah, malam Kamis itu udah standby di situ. Ini kan karena rombongan banyak kan? Oh, jadi pada nginep di sini. Berbis-bis kan banyak kan? Iya, bener. Itu. Bang, kalau jalan pagi dari hotel takut nggak keburu, Bang. Oh iya sih, bener. Iya. Bisa kehilangan momen wukuf, nggak sah hajinya itu. Waduh, berat banget ya. Iya, itu makanya nggak main-main. Kalau soal wukuf itu harus ngerti manasiknya, ya ketentuannya gitu, Bang. Makanya ya puncak haji dimulai menjelang tanggal sekitar 7-8 Zulhijjah udah mulai bergerak ke Arafah. Dari masing-masing pondokan ya. Ya tadi pakai pakaian ihram segala macam, berlaku larangan-larangan ihram. Nah, dari saking wukuf di Arafah itu menjadi rukun haji yang kalau nggak dikerjain dia nggak sah hajinya. Itu sampai orang yang dia sedang dalam kondisi sakit, Bang Fadil. Kondisi ringan maupun berat sakitnya. Gimana caranya dia tetap harus sampai ke Arafah itu. Nah, makanya ada istilahnya safari wukuf. Apa itu safari wukuf? Buat pasien yang sakit, dia dari rumah sakit itu biasa aja spesial. 1 ambulan, 1 pasien. Oh gitu, 1 mobil 1 pasien. Iya, 1 pasien. Nginep di situ? Iya, enggak nginep. Oh. Kan tadi waktunya dari habis zuhur sampai maghrib. Jadi gini, Bang. Yang penting syaratnya tuh ambulan yang bawa jamaah sakit, dia bisa masuk tuh Arafah. Arafah kan luas tuh, iya, ada teritori, batas-batasnya kan. Iya. Dia masuk saja area di situ. Ya, mau masuk cuman 100 meter ke situ, yang penting dia masuk nih sini. Ya, maka dia sudah memenuhi rukun wukuf di Arafah. Walaupun di situ di dalam ambulan, ya, akhirnya dipandu mungkin ya, ada yang bimbing kan, ayo Bapak Ibu ini udah di Arafah, ini wukuf, ya, Bapak Ibu udah zuhur, sholat dulu misalnya nih, sholat
di ambulan, dia tidur sholat, ya. Sholat zuhur dan asar kan dianjurkan jamak takdim tuh, dua-dua kan. Nah, habis sholat, ya, kemudian dia bisa doa, minta apa aja sama Allah. Doa itu saat wukuf, ya. Nah, berarti dia sudah memenuhi rukun wukuf di Arafah. Wukuf itu artinya berhenti ya. Iya. Nah, katakan kalau dia sakit segala macam kan nggak harus sampai maghrib kan? Iya, iya. Ya, dia mungkin ya menjelang asar, kemudian ambulannya keluar lagi. Oke. Nah, itu berarti dia sudah memenuhi Syarat. memenuhi rukun haji yang namanya wukuf. Kalau yang nggak sakit, ya dia di tenda dari mulai malam. Kumpul di situ, nanti menjelang zuhur, siap-siap semua dalam keadaan wudhu. Ya, di tenda itu masing-masing nih ya, ada imamnya yang memimpin sholat zuhur, asar, ya, jamaah. Habis itu doa dan langsung ada namanya khutbah Arafah. Oh, itu kayak rame-rame gitu Ustaz. Apa? Iya, Tenda-tenda? rame-rame satu tenda. Oh, yang khutbah siapa? Ustadz Indonesia? Iya, salah apa? satu Oh, di antara gitu. yang ditunjuk di situ. Iya, iya. Oh, Siapa gitu. gitu yang ditugasin ya. Iya, iya. Ya kalau kloter jamaah haji ONH biasa misalnya kan dari Kementerian Agama kan Oke, biasanya kan. benar. Ya, ini dia petugas ya, disebut PPIH gitu. Nanti ada yang khutbah, habis khutbah bebas sendiri-sendiri berdoa. Nanti biasanya menjelang asar tuh pada keluar tenda, cari tempat yang jauh di lereng gunungnya, bukit, gelar sejadah di situ, dia doa, minta sama Allah. Itu sampai menjelang maghrib. Masya Allah. Maghrib selesai, baru rombongan meninggalkan Arafah. Ya, gitu. Menuju Muzdalifah namanya. Nginep lagi satu malam di Muzdalifah. Itu saya dengar teman saya haji panasnya panas banget ya. Gitu. Subhanallah, tabarakallah. Memang musim haji itu ya qadarullah selalu bareng dengan musim panas. Makanya kan sekarang ini udah diwanti-wanti nih sama Kementerian Agama. Ini cuaca sedang panas ekstrim, iklim global tuh memang sedang parah begini. suhunya. Kita juga kan ngerasain di sini Iya, kan pemanasan panas global. juga Bang ya, pemanasan global. Nah, makanya disarankan banyak konsumsi air putih. Satu. Ya, jangan sampai dehidrasi. Oh iya tuh Ustaz, luar biasa itu. Iya Bang. Yang kedua, jaga stamina. Perbanyak juga buah-buahan. Hindari minuman soft drink yang misalnya dingin, manis. Nah itu bahaya. Keserang batuk. Bahaya ya kan? Radang. Akhirnya demam. Nah itu. Makanya kodaannya Bang, waktu saya pergi haji di sana tuh, ya di tenda itu karena ONH Plus, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ada cold storage apa kulkas yang gede. kulkas. Kulkas gede gitu. 2 pintu gede. Dari jauh aja kacanya udah kelihatan tuh soft drink semua sih. Oh itu godaan ya? Soft drink semua Bang. Iya. Lagi panas, aduh panas buka itu. Aduh. Rasanya cuman ya gitu bahaya tadi. Langsung nyes gitu. Nah itu biasa kena batuk. Kaget langsung badan. Kaget. Jadi emang ini tekankan lagi-lagi fisik ya. Kalau bisa teman-teman haji makin muda umurnya makin bagus karena biar makin khusyuk ya secara fisik. Benar Bang. Biar nggak payah. Betul. Sampai kasihan kalau yang udah uzur-uzur di sana. Bayanginnya tuh. Masya Allah ya. Ya di samping juga akhirnya merepotkan jamaah yang lain. Betul sih, ya. benar. Walaupun ujian sih buat jamaah lain untuk bisa saling membantu ya. Iya. Tapi itu emang ujian kesabaran juga jadi ya. Iya Bang. Yang muda pun juga jangan dianggap nggak ada ujian. Oh iya. Ya masa satu rombongannya ada yang perlu ditolong dia kagak tolong. Iya benar, benar ya. Gitu. Masya Allah. Kadang ujiannya gitu, Iya, udah bener. satu kamar ya, satu kamar ada yang sepuh-sepuh nih, gitu ya. Itu kudu sabar juga, gitu Bang. Tapi yang jelas sih memang haji dalam usia yang muda, walaupun juga nggak menjadi jaminan juga ya. Oh iya benar. Jadi kan di sana kan yang namanya ucapan, omongan itu kan nggak boleh sembarangan. Oh Bang. itu kaitannya Ya kan, juga oh ya. gue muda deh. Iya iya. Kuat gua. Nah. Awal lemaskan bisa jadi ya. Sombong ya jadi. Sama ada suami istri kan, istrinya sakit, kata suaminya, ya ini sih gua alamat ini dah nih katanya. Alamat apa? Ya alamat gendong-gendong, alamat ini dah. Ngomong gitu aja Bang, di sono dibalik Bang. Masuk itulah. Istrinya yang gagah, dianya yang. Jadi ini nggak boleh nih asal bercanda nih. Bener. Gue pulang, gue tahu pondokan di situ doang, masa gue kagak nyampe. Iya sih bener sih. Gitu kan? Ada yang ngomong gitu. Iya. Ya. Biasa gue di Jakarta, nggak mana. Iya iya. Ngomong begitu Bang. Ada yang kagak nyampe-nyampe. Masya Allah. Itulah keajaiban. Iya. Itu ya. Iya. Dia kayak gelap aja dari mana ya kata pondokan. Padahal deket. Ya itulah
di sana juga menguji kesabaran kita nih, kebiasaan kita. Jadi memang ya istilahnya nggak boleh sembarangan lah sama omongan sama ini. Nah, Ustadz, ini ternyata gas udah mau 2 take nih, nggak berasa banget ya. Iya. Ada yang satu lebih pamungkas pertanyaan saya sebenarnya, Ustadz. Haji umroh travel bodong. Ini selalu ada beritanya, Ustadz, masalahnya. Terkadang kan tergoda orang segala macam ya, Ustadz. Itulah orang jahat banget ya. Maksud gua, lu nipunya jangan yang kayak gitu-gitu kan, kasihan orang Bang, banyak yang stres itu. Dia nabung dikit-dikit, tahu-tahu udah pengen umroh, ngebayang-bayangin ke tanah suci. Nah, ya Allah. Last minute, Ustadz. Ini juga biar menginspirasi juga yang mau haji muda nih, para pemuda-pemuda. Cara memilih travel mungkin yang amanah gimana, Ustadz? Karena kadang juga kamuflase juga nih mereka nih yang suka bodong-bodong ini, Ustadz. Satu, jangan tertarik dengan murah, harga-harga yang murah, terlampau murah, bahkan ya di luar logika lah. Iya, gitu benar. Gitu kan? Yang kedua, berangkat umroh apalagi kalau bareng-bareng sama yang lain, ya. Itu kan berarti ada handling, ada segala macam. Iya. Ya udah otomatis di situ ada komponen biaya, ya kan? Benar. Gitu. Yang ketiga, penting melihat dulu siapa owner travel itu. Iya, amanahnya ya. Ownership-nya ya. Benar. Ya kan? Betul. Bagus sih kalau kita bisa kenal, kita bisa kenal dulu. Jelas. Jelas gitu. Owner siapa bagus kalau kita kenal nih. Oh, kenal sih kita nih. Itu lebih enak tuh ya. Iya. Itu pun juga nggak cukup juga. Nggak cukup juga tuh. Nggak cukup. Makanya kan. Jadi kadang-kadang ya kita kenal deket udah apa ya, kejeblok juga. Iya, banyak juga kayak Iya, jadi gitu Bang. Itu penting. Yang pertama itu sebetulnya tidak menjadi jaminan mutlak ya. Nah, yang keempat izinnya. Izinnya harus dia betul-betul terdaftar dan masih hidup. Izinnya gitu. Yang kelima penting juga ya, boleh dilihat kondisi kantor representatif di mana tuh. kita daftar di situ. Datang aja kantor. Oh, kantor nih. Kalau dilihat-lihat, oh iya, kantornya ruko kontrakan kayak ini masih gitu. Nah, misalnya ya. Benar. Ya kan Bang. Betul. Ya itu aja bukan berarti kita suuzon, bukan ya. Betul. Artinya kan namanya kita mau hati-hati kan boleh begitu. Tapi kalau kita lihat kantornya representatif, ini udah gedung sendiri, udah milik bagus sendiri, lah, ya. Bagus gitu. Pantas. Harus mewah. Nah, dia kan punya deposit yang berlimpah juga tuh. Bener, ya kan? Betul. Karena itu penting. Travel yang besar dia punya cadangan deposit. Kalau terjadi apa-apa, dia sudah bisa backup dengan depositnya itu. Gitu. Misalnya tiket nih, tahu-tahu begini, ya dia bisa backup dengan depositnya itu. Iya, benar. Kan yang sering kali banyak terjadi korban itu, terjadi masalah dalam tiket segala macam. Gagal terbang, ya dia nggak punya cadangan deposit. Itu terkatung-katung akhirnya. Nah itu penting juga tuh, representasi kantor ya, penting. Nah, kemudian kalau kita lihat kantornya nggak bonafit segala macam, apalagi dia masih ngontrak ya, kita takutnya ntar tahu-tahu terjadi apa-apa, tahu-tahu udah bayar kontrakan dia tutup kontrakannya, pindah, nggak tahu kemana pindahnya, kagak jelas. Iya, nggak, takutnya uang dana peset ininya jamaahnya dipakai bayar kontrakan. Bener Bang, kan ada kasus tuh travel besar kan. Itu yang bahaya tuh. Diputer-puter duit kemana. Itu first travel dulu tuh, parah banget. Iya, first travel kita sebutin dia kan udah jadi persoalan hukum ya. Udah jahat. Udah jadi hukum ya. Udah hukum, udah putusan. Itu Bang ikut rombongan aneh satu keluarga, pernah Bang dia gagal first travel. Masya Allah. Akhirnya dia ikut rombongan saya, alhamdulillah bisa lancar. Itu yang tadi yang kisah-kisah sedih tuh. Kisah sedih. Orang ngumpulin dan nabung, tahu-tahu nggak jadi. Karena tergiur harga murah. Iya. Nah harga murah ternyata dia puter-puter doang gitu duit orang. Iya. Kayak Ponzi itu saat skemanya gitu kalau dilihat. Jadi ya itu Bang, makanya artinya jangan sembarangan lah ya untuk mencari harga yang sekedar murah. Jadi teman-teman niatnya niat gitu ya, tapi juga harus pintar juga mencarinya. Jangan sampai cuma semangat doang. Iya. Kita malah kejeblos. Betul, akhirnya jeblok begini. Akhirnya ngejar harga yang murah banget, taruhlah di bawah 20 juta misalnya. Maksain gitu ya. Maksain. Ya, sementara yang normal ada misalnya 27, 28 ya. Gitu loh. Ngejar yang itu akhirnya malah jeblok, hilang semua duitnya. Iya, itulah.
Bener. Begitu Bang. Oke, jadi Oke. teman-teman harus hati-hati. Pokoknya beli barang HP aja teman-teman lihat review. Masa Betul. travel haji gak lihat reviewnya kan gitu ya. Iya. Oke, Gitu. mudah-mudahan teman-teman yang di sini yang belum haji atau umroh segera diberkatkan. Amin, ya Rabb. Amin. Masya Yang Allah. lagi mau umroh atau haji mudah-mudahan jadi haji mabrur. Amin, ya Rabb. Umroh yang berkah insyaallah. Nah, mudah-mudahan saya ini saat bisa berangkat sama Ustaz. Amin. Amin. Kalau gitu kita tutup dulu. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke. Jangan lupa di komen, like dan subscribe. Robani Media Tama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.